Ya. Mereka khawatir jika kemudian mengakui kenabian Muhammad SAW dan kerasulannya, mereka yang awalnya adalah pemuka suku-suku itu, pamornya menjadi redup, bahkan kemudian tidak lagi berwibawa di hadapan masyarakat yang lain, tergantikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Mereka menentang, mereka melawan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh murid-murid saya yang ada di SMA Negeri 2 Jombang, saya akan memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh siswa-siswi kelas 11 IPA 2 setelah menerima penjelasan atau bersama-sama belajar tentang materi iman kepada Rasulullah. Ada sekian banyak pertanyaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah saya jawab, sedangkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih sulit saya akan memberikan tanggapan pada video berikutnya. Yang pertama, saya akan bacakan pertanyaannya. Dalil apa yang menegaskan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak-anak sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa masalah keimanan itu harus berbasis pada dalil. Dalil yang paling utama adalah dalil nakli, yaitu keterangan Al-Quran, keterangan Al-Hadits yang menceritakan tentang objek keimanan. Kalau yang diimani adalah Rasulullah, maka segala informasi yang Allah beritakan melalui Al-Quran, yang Rasulullah sampaikan melalui hadis beliau, itu adalah dalil nakli. Itu menjadi dasar utama kita mengimani. Dalam hal ini adalah iman kepada Rasulullah. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ada lagi surat An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman secara langsung. Ayat ini di antara dalil nakli yang mengabarkan tentang Rasulullah. Kita mengimaninya berdasarkan dalil nakli tersebut. Jadi eksistensi keberadaan Rasulullah itu semata-mata kita terima lebih awal adalah melalui informasi bersumber dari dalil nakli. Sedangkan dalam hal yang lebih analitis, dalam hal yang lebih butuh penalaran, maka dalil nakli itu kemudian kita pahami dengan menggunakan dalil akli. Ya, dalil akli. Akal kita, kecerdasan kita untuk
memahami keterangan yang bersumber dari Al-Quran atau Al-Hadits dengan kreativitas, daya analitis, dan daya kritis kita untuk memahami keterangan atau informasi dari Allah tersebut. Jadi sumber kita mengimani Rasulullah adalah dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan untuk mengetahui lebih detail, terperinci, dan analitis, kita menggunakan dalil akli. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita mengimani Rasul-Rasul Allah? Kita mengimani Rasul-Rasul Allah itu secara global dan secara terperinci. Tapi yang paling wajib kita imani adalah iman secara global, bahwa Allah, kita meyakini, kita tidak menolak, kita tidak mengingkari bahwa Allah mengutus di antara umat manusia itu yang dipilih sebagai utusannya, yang dipilih sebagai rasulnya, yang dipilih sebagai nabinya untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia sebagai pedoman hidupnya agar ia selamat di dunia hingga di akhirat. Jadi kita mengimani keberadaan Rasulullah seperti itu secara global, yang kemudian kita wajib mengenal, mengetahui setidak-tidaknya ada 25 nabi dan rasul yang Allah kisahkan atau Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Tentang detail secara rincinya kita tidak harus mengetahui secara detail. Yang jelas 25 nabi rasul yang telah dikabarkan oleh Allah itu tidak kita tolak, kita tidak ingkari, ya. Kemudian beliau adalah manusia mulia, pilihan Allah, mengemban amanah dari Allah, tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu. Kita menghormati mereka, ya, mereka kita menghormati. Lebih-lebih Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul terakhir tidak sekedar secara global, tapi kita lebih rinci, ya, kita mengenal harus lebih detail karena beliaulah yang menjadi pedoman kehidupan kita sehari-hari. Sunnahnya kita ikuti, suri tauladannya kita jadikan panduan untuk menghadapi menjalani kehidupan sehari-hari. Itu ekspresi iman kepada Rasulullah. Jadi posisinya adalah bahwa Rasulullah itu manusia mulia, pilihan Allah yang mengemban tugas khusus dari Allah, baik sebagai nabi maupun rasul yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Kemudian pertanyaan ketiga, apa perbedaan nabi dan rasul? Perbedaannya ya secara para jumhur ulama, khususnya ulama ahli ilmu tauhid, ilmu akidah, nabi itu tidak ada kewajiban, wahyu yang diterimanya itu tidak ada keharusan kewajiban untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Rasul, wahyu yang diterima harus disampaikan kepada umatnya sebagai bagian dari syariat, ya, Nabi dan Rasul. Seperti itu. Yang lainnya sama-sama menerima wahyu, sama-sama maksum, sama-sama maksum itu maksudnya terjaga dari dosa.
sama-sama orang laki-laki, sama-sama dibekali Allah dengan mukjizat, ya. Yang membedakannya hanya seperti itu. Yang ada kewajiban menyampaikan, yang satunya tidak berkewajiban menyampaikannya. Kemudian mengapa seorang nabi dan rasul diberikan keistimewaan oleh Allah? Keistimewaan yang berupa mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul itu merupakan bagian dari pelengkap bukti kenabian atau kerasulannya. Itu adalah bagian untuk mengokohkan kenabian di kerasulannya, mukjizat. Karena apa? Manusia yang dihadapi beragam, ada yang kemudian membutuhkan atau yang membutuhkan bukti, ya minta bukti, ya minta bahwa untuk menegaskan apakah yang bersangkutan itu benar-benar nabi rasul, maka Allah berikan mukjizat. Selain mukjizat ada keistimewaan. Apa itu? Ya kemuliaan sejak kecil. Kalau sejak kecil namanya irkhas, ya. Irkhas. Kemudian nanti kalau sudah dewasa, sudah menjadi nabi rasul, mukjizat. Ya. Wajar manusia pilihan kemudian sejak awal sudah diberikan oleh Allah keistimewaan. Itu sebagai penguat dakwah, penguat ajarannya, penguat apa yang disampaikan kepada umat manusia. Selanjutnya, mengapa dalam Al-Quran iman kepada malaikat disebutkan lebih dahulu daripada iman kepada Rasul? Apakah para malaikat lebih mulia daripada Rasul? Nah, anak-anak sekalian, penyebutan malaikat lebih dulu daripada Rasul, kalau menurut analisis saya, bahwa kita mau nyadari makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Allah adalah malaikat dibandingkan dengan manusia. Maka wajar jika kemudian redaksi yang menerangkan iman kepada Rasulullah itu beriringan setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada Rasul. Ya, analisis saya seperti itu, Pak. Ya, karena malaikat lebih dulu diciptakan, ya, daripada manusia, termasuk Rasul. Maka ketika dalam rentetan struktur ayat yang menceritakan atau yang menginformasikan tentang iman kepada Rasul itu disebut setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, baru kemudian iman kepada Rasul. Seperti itu. Apakah malaikat lebih mulia daripada Rasul? Kalau dikatakan lebih dalam arti ada yang lebih, ada yang lebih, kemudian ada yang atas, ada yang bawah, maka saya kurang sepakat sependapat. Memang malaikat itu di dalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama disebut sebagai ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang terpuji, yang mulia. Ya. Tapi bukan berarti Rasul bukan tidak mulia seperti itu, sama, ya. Bahkan kemuliaan manusia lebih-lebih dalam ini adalah Rasul itu suatu saat akan lebih melampaui malaikat, ya, melampaui malaikat. Karena apa? Malaikat itu statis, ya, didesain Allah memang untuk taat, makanya disebut sebagai hamba mulia itu karena memang malaikat tidak ada nafsu, tidak ada, sehingga tidak
tidak ada dorongan untuk melakukan pembangkangan, kemaksiatan, apalagi dosa. Beda dengan manusia. Tapi manusia ketika lebih-lebih kedudukannya sebagai nabi dan rasul, wah jauh lebih mulia. Makanya dari kelompok manusialah Allah mengamanahkan kekhalifahan kepada manusia, bukan kepada malaikat. Jadi derajat manusia sebenarnya jauh lebih mulia daripada malaikat. Dalam hal ini adalah manusia yang saya sebutkan adalah manusia yang derajatnya rasul, derajatnya nabi, orang-orang yang sholi, hamba-hamba Allah yang sholi, seperti itu. Kemudian nomor 6, buah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul meniscayakan ketaatan kepada Allah. Meniscayakan buahnya adalah kepatuhan kepada Allah, kepatuhan kepada Rasulullah, semangat untuk meneladani, kemudian menjadikan Rasul itu sebagai figur sempurna dalam kehidupan, ya, sehingga sifat-sifat mulianya kita tiru, kita teladani untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu buah iman, ya. Jadi iman tidaklah sekedar penerimaan yang sifatnya doktrin, ya, tapi iman yang lebih progresif, lebih aktif dalam hal ini adalah meneladani. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian-kejadian yang istimewa di luar kebiasaan yang didatangkan Allah kepada seseorang yang dipilih Allah sebagai nabi dan rasul. Mukjizat, kejadian-kejadian luar biasa yang di luar akal, jangkauan kemampuan akal sehat manusia, ya, di luar kebiasaan, ya, khariqul ada, itu mukjizat. Dengan catatan mukjizat itu terjadinya pada orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku rasul. Tentunya ya dalam konteks dahulu, mulai dari nabi rasul pertama Nabi Adam sampai nabi rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, karena Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, ya sudah, tidak ada lagi nabi dan rasul, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya mengklaim menerima atau mendapatkan mukjizat dari Allah. Karena mukjizat, istilah mukjizat khusus melekat pada nabi dan rasul. Kemudian dalam rukun iman disebutkan iman kepada Rasulullah. Diketahui tidak semua nabi adalah rasul. Apakah berarti tidak wajib beriman kepada nabi yang bukan rasul? Kita tetap berwajib beriman kepada nabi dan rasul, tetapi tidak seluruhnya. Yang wajib kita imani secara global nabi dan rasul yang 25 itu. Sedangkan jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Ada yang nabi saja, ada yang rasul saja, ya. Yang kita terima detailnya kita tidak bisa memaparkannya secara detail. Karena apa? Mereka tidak diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Secara detail tidak diceritakan dalam Al-Hadits, ya. Kita hanya menerima kisahnya atau informasinya secara sepotong-sepotong. Dan itu yang menjadi modal kita untuk mengimaninya. Ya, tercontoh terkait dengan jumlah, ya, seperti itu.
ya, yang sangat banyak. Ya kita tidak bisa, tidak apa ya, tidak mengimani dalam arti menerimanya, tidak menolak, tidak mengingkarinya. Tapi kita tidak harus mengetahui secara terperinci satu persatu. Ya. Tapi yang 25 Nabi dan Rasul, karena itu disebut kisahnya atau informasinya disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, ya kita terima, ya kita imani, dan kita tidak mengingkarinya. Setidak-tidaknya ya nama-nama itu kita kenal, ya kita tidak menolaknya, kita tidak mengingkarinya, kita menerima sebagai Nabi, Rasul, pilihan Allah, hamba Allah yang istimewa, seperti itu. Berikutnya, apa hikmah dibalik dinampakkannya mukjizat para rasul? Hikmahnya adalah menegaskan kebenaran kenabian dan kerasulan. Nabi dan Rasul tidak lagi klaim sepihak dari orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, tapi benar-benar nyata, ya, sehingga orang yang ditampakkan mukjizat Nabi dan Rasul itu tiada apa ya, secara logis, secara sebenarnya secara intelektual, secara ruhani mengakui benar Nabi, benar Rasul, seperti itu dengan adanya mukjizat. Ya. Termasuk para penentang Rasulullah Muhammad SAW itu sebenarnya mereka itu mengakui, ya, kebenaran, ya, mengakui kenabian, kerasulan beliau. Tapi kan pengakuan itu kemudian dinafikan atau digeser oleh ego mereka. Ya, rata-rata kalau kita mengkaji atau membaca sejarah Sirah Nabawiyah terkait dengan perjuangan berdakwah Rasulullah Muhammad SAW, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu kan sebenarnya mereka itu ya tahu, sadar, mengakui sebenarnya itu Nabi. Cuma mereka itu nggak mau menerima di hadapan publik dan menerima kenabian Muhammad SAW dan kerasulannya itu kan semata-mata karena gengsi. Satu, karena gengsi. Dua, karena kekhawatiran posisi apa ya, posisi politis, posisi kedudukan di dalam masyarakat. Ya. Mereka khawatir jika kemudian mengakui kenabian Muhammad SAW dan kerasulannya, mereka yang awalnya adalah pemuka suku-suku itu, pamornya menjadi redup, bahkan kemudian tidak lagi berwibawa di hadapan masyarakat yang lain, tergantikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Mereka menentang, mereka melawan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Walaupun sebenarnya dalam banyak kesempatan kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya mereka itu sadar, tahu bahwasanya Muhammad itu benar-benar Nabi dan Rasul, dan tidak sekedar mengaku-ngaku. Kemudian apa saja sifat wajib bagi Rasul? Ada 4 sifat wajib Rasul. Siddiq artinya jujur atau benar, tabligh artinya komunikatif, menyampaikan, fatona cerdas, siddiq tabligh fatona amanah, dapat dipercaya. 4 sifat ini adalah sifat wajib bagi Rasul, bagi Nabi, yang tidak mungkin mereka tidak memiliki 4 sifat utama kenabian kerasulan ini. Selanjutnya bagaimana sudah
Kemudian bagaimana cara menjaga dan mengokohkan keimanan kita kepada Nabi dan Rasul agar jika ada kepercayaan baru, iman kita tetap terjaga dan tidak goyah. Yang jelas, karena iman itu doktrin, maka keberadaan Nabi dan Rasul kita terima. Setidak-tidaknya yang 25 Nabi dan Rasul kita terima. Kita terima. Ya, meskipun kita tidak tahu, tidak hafal atau tidak menguasai seluk-beluknya secara detil tentang 25 Nabi dan Rasul, tapi kenabian, kerasulan 25 hamba-hamba Allah tersebut adalah kita terima. Yang kedua adalah yang Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu harga mati. Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad. Maka munculnya berbagai aliran setelah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian dia mengaku sebagai Nabi dan Rasul, sudah kita tidak bisa, sudah kita tolak. Ya. Karena kita memiliki pakem, ya, kita memiliki pakem. Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran. Sudah, setelah itu sudah tidak ada lagi. Karena misi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah ya sampai dengan nanti berakhirnya kehidupan dunia ini, ya seperti itu. Oleh karena itulah maka kemudian adalah yang lebih penting lagi adalah agar keimanan dalam arti mengimani Nabi dan Rasul semakin kokoh, ya pelajari dong sirah Nabi, pelajari dong sejarahnya, kemudian ambil pelajarannya, ya baca secara kritis, analitis, ambil insight atau hikmahnya, seperti itu, ambil spiritnya untuk kemudian kita jadikan bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena misi kenabian, kerasulan itu kan sebenarnya misi leadership, kepemimpinan, ya, memimpin umat, memimpin masyarakat untuk atau misi pergerakan, menggerakkan masyarakat untuk menjadi hamba Allah yang sholih, yang menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, seperti itu. Tentunya dengan berbagai macam dinamika kemanusiaan. Karena bagaimanapun juga Nabi dan Rasul itu juga manusia, ya. Ada sisi-sisi keistimewaan beliau sebagai Nabi dan Rasul, tapi ada sisi-sisi beliau sebagai manusia yang sebagaimana kita, ya. Oleh karena itulah kita juga perlu memahami, mengenal beliau sebagai manusia. Ya, seperti itu, tanpa harus mengabaikan sisi kekhasan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Jadi baca sejarah, pelajari kisahnya, ambil pelajaran darinya, ambil spirit untuk melakukan pergerakan dalam kehidupan kita selanjutnya. Berikutnya mengapa Al-Quran sudah apa yang dimaksud dengan maksum? Nabi Rasul diberi keistimewaan Allah. Selain mukjizat, Nabi dan Rasul itu diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu maksum, dijaga dari segala dosa, terjaga dari segala kesalahan yang kemudian berimplikasi kepada dosa. Memang bisa jadi beliau melakukan kesalahan sebagai manusia, bukan dalam kapasitas sebagai Nabi Rasul, tapi sebagai manusia. Bisa jadi kemudian salah, tapi kemudian oleh Allah, ya, Allah memperkenankannya untuk melakukan taubat. Allah menerima taubatnya dan Allah mengampuninya.
Sehingga ya Nabi dan Rasul nggak punya dosa dong. Ya, nggak punya dosa. Seperti itu. Nah, terkait dengan misi kenabian, kerasulan yang membawa wahyu dari Allah, jelas tidak ada kesalahan. Karena Nabi dan Rasul langsung dibimbing oleh Allah. Ya, dibimbing oleh Allah. Kalaupun ada kemudian hal-hal yang kurang pas, Allah sendiri yang kemudian langsung mengoreksinya, Allah sendiri yang kemudian langsung memberikan pembenarannya. Seperti itu. Apalagi semua Rasul diutus menjadi rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Ya, khususnya Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa kasih sayang untuk alam semesta. Nabi dan Rasul juga demikian, membawa semangat rahmatan lil alamin. Meskipun kita harus mengetahui bahwa Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad itu ditugaskan untuk kaum tertentu, untuk lingkup konteks masyarakat tertentu, umat tertentu. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misinya tetap sama, membawa kedamaian, kasih sayang untuk alam semesta. Tapi kalau Nabi Muhammad misinya, kehadirannya diperuntukkan untuk alam semesta. Tidak hanya umat beliau yang dihadapi pada waktu itu. Tapi kalau seandainya Rasulullah itu, pada zaman Rasulullah itu ada umat Nabi terdahulu yang masih hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad, ya kok menangi dengan zamannya Nabi Muhammad SAW, maka mereka wajib mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW terus berlangsung sampai dengan hari akhir, sampai dengan hari kebangkitan nanti. Ya, akhir semuanya seperti itu. Jadi misi khususnya Nabi Muhammad, Nabi Rasul Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Jadi kehadiran beliau tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia, tidak hanya menjadi rahmat bagi umat manusia semata, tapi juga seluruh alam semesta beserta beserta isinya. Makanya kita kalau membaca sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, kita akan menjumpai kejadian-kejadian luar biasa. Baik itu yang dialami beliau ketika bertemu dengan tumbuhan, ya pohon-pohon, bertemu dengan hewan, yang menunjukkan kemudian tumbuhan, pohon-pohon, hewan atau binatang-binatang yang bertemu dengan Rasulullah kemudian mendapatkan atau merasakan kebahagiaan tersendiri, ya, yang hal itu di luar nalar umum kita umat manusia pada umumnya, ya. Jadi alam semesta mendapatkan kasih sayang dari kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kisah seperti ini akan banyak kita jumpai pada kitab-kitab maulid. Kitab-kitab maulid silakan dibaca. Tidak hanya didendangkan tapi juga dipahami maknanya, sehingga kita bisa memahami atau mengenal Rasulullah itu ya dari sisi kemanusiaan, dari sisi kenabian kerasulan yang memiliki ijaz atau mukjizat yang istimewa yang tidak sama dengan umat yang lainnya, sehingga akan muncul kebanggaan, semangat untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Itu anak-anak sekalian beberapa pertanyaan yang telah dikemukakan oleh siswa-siswi kelas
11 IPA 2 SMA Negeri 2 Jombang menanggapi materi iman kepada Rasulullah yang telah saya sampaikan pada tadi pagi secara daring. Semoga komentar saya, jawaban saya, tanggapan saya terhadap pertanyaan itu, pertanyaan tersebut bisa melengkapi apa yang sudah saya sampaikan, jelaskan pada pengantar iman kepada Rasulullah. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti dikirim melalui sambungan chat WA, dan insya Allah nanti saya akan menanggapinya melalui video berikutnya. Terima kasih anak-anak sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.